Gua akan kasih tahu gua sekarang lagi di mana. Gua lagi di Makassar untuk show cerita cintaku penutup akhir tahun ini. Ketika video ini lagi di syuting nih, sekarang nih, gua sedang berulang tahun yang ke-25. Happy birthday to you. Iya, yang ke-35, bukan 25. Iya, tahu. Kemarin malam gue teleponan sama Anissa, terus Anissa bilang, 35 tuh nggak tua kok, 15 tahun yang lalu kan kamu masih 20, dia bilang. Cuman gue bilang ke Anissa, iya tapi 15 tahun ke depan gue akan berumur 50 tahun. Jadi cukup merasa tua juga. Perbedaannya sekarang paling tidak gue udah punya Alea ya, udah punya anak. Jadi gue lebih seneng tahun ini menjalani hidup gue. Dan kemarin gue mikir tahun ini gue ngapain aja ya, sampai akhirnya gue baru ngeh semua kegiatan gue selama setahun kan gue dokumentasikan lewat YouTube. Jadi YouTube gue kan berapa ya, tahun ini ada banyak banget gitu. Dan beberapa momen dalam hidup gue tuh biasanya selalu gue syuting untuk masuk YouTube. Jadi daripada gue bingung mikir tahun ini gue ngapain aja, mendingan sekalian aja gue kasih lihat ke kalian. Ini adalah momen-momen 1 detik dari YouTube gue sampai saat ini untuk tahun ini. Parah bang. Ya Allah ya. Oke ya. Sama gue udah makin tua. Aku aus. Warnanya putih. Gue mau, gue nggak bisa. Bapak gue sih, tapi lucu gitu. Akhirnya poin itu 1. Dia di mana nih? Ini sekarang. Yang penting anak merah. Kita lihat nanti. Bakal jadi komedian ya. Kagak 1. Diam kamu. Tunggu. Gitu tapi. Oh, no, gue gak terima. Iya. Daripada ketawa. Jualan pecel. Terus gini ya. Menafikan itu. Itu pun gak nyangka. Baru kenalan berarti ya. Bentuk tidak di Espressonya. menurut gue dia gede-gede. Ya, benar-benar. Gak tau gue. Yang pertama sih, Ini kan di luarnya lihat ya. Di Ambon. Bisa main gede. Gue gak bisa jawab, men, jangan. dia butuh lah. POBG pada ngomong jorok pingsan. Bumbu bias. Belakangnya Kalian sudah tahu. lahir, hidup, lahir. Jangan. Tersentak. Trauma. Ada BPJS. Kan gratis. Ini. Bukan spoiler. Madura is the best. Ya udah like Gak ada nasi. lagunya. Alasan tertentu gitu. Salah lah. Sempat redup. Iya enak itu. I seek help. Ini 2 lantai. Kayak ke lawan jenis. Gue Kalau kamu emang aku kayak gitu. Telatnya 3 jam. Kenapa ditutup? Kok nangis? Pada ngambek semuanya nih. Kenapa Boril sih? Yakin lo bener lo? Harusnya gini dong jadinya dong. Pres gampang itu. Lucu banget. I'm ready to cook. Lu harus pasrah. Gue lagi nih. Soal menjadi single. Yang ini orang gak ada yang peduli. Ya Alia ya. Kok bisa dimakan? Gue malu kadang-kadang. Oh, tahu. Bis hantu. Numpang unboxing. Berarti tomat tuh buah. 2 bulan. Aku isi dulu ya. Takut dong saya. Gak bener. Pada cerita lah. Kartu visitor ya. Terima kasih Anissa. Pas gue nyanyi fales. Jangan pusing. Bring back Rando. Selimut kan. Keseluruhan. Enggak, makasih. Halo guru, halo. Batman. What's in my bag? Oh my god. Halo Bang Dika. Pada lihat HP-nya. Lu denger gak barusan? Vale. Wanginya 2. Beres-beresin. Editing dulu. Bang! Gue udah dateng. Ngopi-ngopi ya? Siap. Ketok-ketok pintunya. Dia nangis dong. Kenapa dia upload? Gimana rasanya? Nah, udah 2 bulan ya? Patut berbangga hati. Simple Man undur diri. Oh lala. Kalau ini gak asin. 5. Lensanya udah ada. Halo. Hah? Udah mau nangis. Ini plus 1 ya. Dana pensiun. Halo semuanya. 88 juta. Gue gak terlalu suka sambal. Selamat ulang tahun. Didefinisikan lah. Jangan di tembok. Kamu nangis dong. Kayak gini. Tangan gue 3 nih. Karena gini kayak aku langsung panik kan.
Senandungnya dia. Kalau itu nggak takut. Zaman sekolah, Nggak. gila. Nggak tahu bang. Ayo, let's go. Si naik hidup ini. Lalu itu Mas Ade sendiri. Aku malu ya. Emang nggak normal udah. Pong. Psikopat. Semuanya udahlah. Oke, dia ngerti. Kapan ya saya? Ini era baru bekerja gitu. Hantu di sini baik. Oh iya. Lucu. Mau makan malam dulu di sini. Lagi. Kamu nggak denger. Putusin cewek. Begitu gue bilang kaos. Ini numbuh ke dalam semua. Jatuh cinta itu apa ya? Kunci. Oke, makasih. Terus gue balik. Mata-mata. Nama artisnya. Dari yang kalian lihat, highlightnya tentu saja di tahun ini adalah anak gue. Karena gue punya anak sekarang beda dari tahun-tahun sebelumnya. Beda dari umur gue sebelum umur yang sekarang. Dan gara-gara itu juga gue jadi semangat untuk menghadapi tahun-tahun ke depannya. Karena punya anak tuh membuat kita tuh jadi berbeda. Jadi kayak pengen lihat dia gede, pengen cepat ngelihat dia ngomong, dan lain-lain. Kemarin Alia sama Anissa nganterin gue ke airport dan sebelum gue turun dari mobil, Anissa nanya gini, kenapa ya? Kok dari 3 tahun yang lalu, setiap ulang tahun kamu tuh pasti selalu lagi kerja. Gue ulang tahun di lokasi syuting lah, gue di mana lah, gue di situ lah. Lah ini kok tanggal 28, pas kamu ulang tahun, kamu mau ada show di Makassar. Terus gue bilang, ya aku kan milih tanggal 28 ini udah dari jauh-jauh hari sebelumnya. Dan ketika aku milih tanggal 28 Desember sebagai show aku penutup akhir tahun, aku juga lupa kalau aku mau ulang tahun tanggal segitu gitu. Terus dia bilang, jangan-jangan kamu alam bawah sadarnya menolak untuk merayakan ulang tahun kamu. Kayaknya sih bener ya. Kayak seolah-olah gue tuh menolak ketemu ulang tahun lagi setelah gue umur 30 gitu. Karena menurut gue, apa ya, setelah umur 30, kalau ulang tahun itu bukan kayak dirayain, tapi kayak diledekin. Selamat ulang tahun. Anjir, gue ulang tahun lagi nih gitu. Jadi ya mungkin itu. Cuman tidak, gue hari ini mau merayakannya dengan all out di atas panggung di Makassar nanti. Oke, dan sekarang gue mau sarapan dulu ya sama anak-anak stand up comedy Makassar komunitasnya. Abis itu gue akan sound check seperti biasanya, memastikan semua audio dan lightingnya juga sekalian itu aman untuk show-nya. Let's go. Oke, ini gue lagi nongkrong sama teman-teman anak stand up komedi Makassar, anak komunitasnya. Di YouTube-nya Panji Pragiwaksono, Panji itu sering kalau lagi kumpul sama anak komunitasnya itu suka nanya-nanya ke dia. Dan Panji menjawab, gue nggak mau ketinggalan dong, masa Panji doang yang kayak gitu. Maka kalau gue ketemu anak komunitas, gue juga akan melakukan hal yang sama. Di depan gue ada satu anak komunitas yang katanya paling lucu, satu Sulawesi. Dia mau nanya sama gue katanya. Mana lu tanya? Lu nanya ke gue. Gue ulang. Sini gue ulang. Ini adalah anak komunitas stand up yang lucunya biasa-biasa aja di Sulawesi. Tuh, gue ulang tuh. Tanya ke gue. Kayak di, lo pernah nonton di YouTube-nya Panji kan? Pernah Bang. Orang suka nanya apa kan? Iya. Nanya kayak gue ceritanya jadi Panji nih. Bagaimana kalau misal ada materi yang kita yakin melucu karena pernah dibawa di open mic, tapi pas di kayak ada job-job begitu panggung lain tidak lucu materinya Bang. Oke. Pertanyaannya bagus sekali. Gimana kalau misalnya kita lucu di sebuah panggung, tapi di panggung lain kok nggak lucu? Iya. Oke. Untuk menjawab kita telepon Panji Pragiwaksono. Udah bangun belum ya? Harus bangun. Dia tuh lagi di mana sih? Nggak tahu dah. Lagi liburan. Oh iya, lagi Luar liburan. negeri, artinya udah Oh, bangun. lagi di Greenland. Nah, J. WA call. Ini gara-gara lo nih, Panji liburannya keganggu lo. Lu gara-gara lu lo. Siapa nama lo? Rahmat. Ya, Panji tidak ngangkat karena dia lagi liburan dan kita tidak seharusnya mengganggu liburan dia bersama keluarga gitu. Jangan ya. Tapi untuk membantu Rahmat tadi,
Gue akan nulis email detail sekali. Tadi pertanyaannya gue email ke Panji. Nanti begitu dia jawab, nanti gue akan teruskan ke lo. Terima kasih ya. Cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke nih gue nih. Lampu boleh lampu. Wah mantap nih, seru nih. Thank you ya semua ya. Jadi enaknya kalau bikin acara stand up comedy di hotel, di ballroomnya, gue bisa punya waktu untuk istirahat dulu di kamar. Jadi sekarang gue lagi di kamar nih. Cuman ada yang mau gue note dikit dari sesi tadi, tanya jawab sama teman-teman stand up comedy Makassar. Karena banyak banget teman-teman yang mau belajar stand up comedy itu suka nanya ke gue. Dan pertanyaannya biasanya yang paling sering adalah, kalau mau jadi stand up comedian, gue harus ngapain? Itu pertanyaan sangat general, sangat awal yang jawabannya pasti beraneka ragam. Tapi kalau gue berpikir, langkah pertama ya untuk menjadi stand up comedian sebelum lo belajar nulis, sebelum lo open mic dan lain-lain adalah untuk belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena kalau lo belajar bahasa Inggris, referensi di seluruh dunia akan terbuka untuk diri lo. Lo akan mulai bisa dengerin materi-materi stand up comedy orang-orang lain, orang-orang luar yang bisa lo bedah. Dan yang paling seru adalah sekarang komedian-komedian di Amerika itu pada sering bikin podcast di mana mereka saling ngobrol antara satu komedian dengan komedian lainnya dan saling membedah teknik masing-masing atau saling sharing tentang cara mereka membawakan materi atau menulis materinya. Buat gue pribadi, kayak kemarin malam sebelum tidur, gue dengerin podcastnya Tom Segura sama Dane Cook. Dia cerita soal gimana dia mau show di depan 20.000 orang di Madison Square Garden, tapi baru latihan. Jadi show-nya itu hari Sabtu, dia baru latihan hari Kamis. Dan gimana caranya dia ngatasin itu gitu. Dan buat gue tuh menarik banget sebagai stand up comedian. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mungkin lagi nonton video ini terus penasaran, apa sih langkah pertama yang harus gue lakuin kalau mau jadi stand up comedian? Menurut gue sebelum semuanya, belajar bahasa Inggris supaya referensi lu itu bisa terbuka kemana-mana. Dan menurut gue gak ada kata terlambat. Kalau misalnya lo udah tua ya udahlah belajar ya. Tapi lo kalau misalnya masih muda, orang katanya semakin muda semakin gampang untuk belajar bahasa Inggris. Jadi mulai dari sekarang juga. Baiklah, udah selesai 2 show sold out di Makassar. Capek banget. Tapi yang lucunya ada kejutan ternyata tadi. Di di penghujung show tiba-tiba ada video dari Anissa dan Alia bermain yang ditonton oleh begitu banyak orang. Cuplikan dikit nih. Happy birthday to you. Versi lengkapnya mungkin nanti akan gue jahit di video cerita cintaku untuk rangkaian yang Makassar ini. Jadi tungguin aja nanti videonya. Banyak juga yang nanya video cerita cintaku itu diuploadnya kok ngacak gitu. Dan kadang-kadang cuma ada yang 10 menit, ada yang 11 menit, ada yang 14 menit, ada yang 10 menit. Ya karena emang kita sengaja milih-milihin yang bener-bener bener-bener aman buat YouTube gitu. Jadi yang kita pilih tuh memang nggak semua show. Dan banyak juga yang nanya, kok banyak banget cowok yang maju di cerita cintaku. Kenapa cewek itu jarang banget yang maju? Gue juga nggak tahu kenapa, karena lebih banyak cowok yang nulis, mungkin karena cowok lebih berani. Kadang juga kalau cewek itu banyak juga yang di beberapa kota udah nulis namanya, nama perempuan, tapi ternyata pas gue panggil juga tidak datang. Memang ada beberapa cewek yang maju dan kita rekam juga, tapi ada satu dan lain hal sehingga beberapa videonya juga nggak bisa kita tayangin. Jadi makanya seolah-olah mayoritas cowok semua yang naik, tapi percayalah sebenarnya ada cewek juga yang naik, tapi nggak emang kita tayangin aja di YouTube. Itu aja, terima kasih semuanya. Terima kasih juga yang udah nonton show Cerita Cintaku sepanjang 2019 ini. Udah 3 bulan. Dari mulai Jakarta, Bandung. Besok mana lagi, Dil? Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, bener gak? Bali, Bekasi, Bogor, Tangerang, dan berakhir di Makassar. 2019 sudah berakhir, 2020 kita akan mulai show Cerita Cintaku di bulan Januari. Depok, Medan, baru Semarang. Tiketnya sudah sold out. Jadi I'll see you di sana. Dadah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.